Halo, Halo, selamat datang di Ivet Ivet Podcast. Podcast. Hari ini saya sudah bersama dengan Pak Budi nih, soal Kak Budi dari program studi PJJ PVTM atau Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Moga silakan perkenalan diri dulu Pak Budi. Jadi teman-teman yang nonton tahu nih, oh Pak Budi ini orang luar biasa dari mana sih? Gitu, Iya, silakan Pak. baik. Perkenalkan dulu nama saya Budianto, Kaprodi PJJ PVTM Universitas Ivet. Oke, luar biasa. Salam kenal Pak Budi, salam Ya, kenal juga nih sama teman-teman yang nonton. Kita ngomongin tentang prodi PJJ nih ya Pak Budi. iya, Kalau kita lihat tentang teknik gitu ya, pasti kan kita langsung kepikiran, oh teknik itu akan praktek di bengkel gitu misalnya. Oh iya, kita akan bersangkutan dengan laboratorium gitu misalnya. iya. Nah kalau adanya PJJ ini, gimana sih cara PJJ PVTM ini tetap ngasih pengalaman belajar gitu ke mahasiswa meskipun mahasiswa nggak datang ke kampus gitu Pak? Oke, yang pertama terkait pembelajaran PJJ PVTM karena ini kan satu-satunya di Indonesia Iya PJJ betul, dalam bidang vokasi. betul. Kami mendirikan kampus di 3 titik utama. Oh gitu, oke. Di Ya, mana aja yang tuh Pak? ada di Brebes, di Brebes? Purwodadi, Mhm. sama di Pati. Oke. Nah, di 3 titik itu juga bekerja sama dengan SMK-SMK terdekat. Jadi untuk Oke, luar kegiatan biasa. praktik yang meng-cover untuk kegiatan praktik mahasiswa itu bisa di 3 titik tersebut. Oh gitu, Ya, oke. Jadi nggak harus datang ke kampus ya? iya, Ini saya nggak baru harus, tahu nih. tidak Jadi harus datang ke oke, kampus. jadi teman-teman bisa prakteknya di SMK terdekat gitu Iya, ya Pak? yang Oh di 3 titik SMK ya tadi ya? namanya PBJJ, Pusat Belajar Jarak Jauh. Oh wah luar biasa. Jadi teman-teman tetap punya pengalaman belajar, Punya juga sangat tetap punya pengalaman jadi praktikum gitu ya ya, Pak ya? jadi di sana kami itu juga ada tutornya. Oh Jadi gitu, oke. iya, jadi nanti, kami, berkoordinasi dengan tutor terkait kegiatan Mmm. pembelajaran yang ada di 3 titik PPJJ tersebut. Oke, luar biasa. Terus ini benar nggak sih Pak kalau, kebanyakan mahasiswa PJJ itu sudah bekerja gitu? Iya, bener, Betul ya Pak ya? betul. Jadi banyak sudah bekerja tapi mereka masih pengen kuliah. Jadi ambil PJJ Iya, yang fleksibel, yang bisa iya, disambi bekerja, yang nggak harus datang ke kampus gitu ya Pak? ya memang Oke. kami memiliki keunggulan utama Mhm. itu adalah, fleksibel. Oke, Jadi betul. kuliah di PJJ Universitas Ivet Mhm, itu sangat fleksibel, jadi oke. tidak terkendala oleh waktu. Oke, Jadi bisa betul di betul. mana saja dan kapan saja. Betul. Kuliahnya online melalui LMS atau Learning Management System. Oke, LMS. Oke, Iya, kalau kita ngomongin soal pembelajaran yang online gitu ya, Pak. Kira-kira iya. tantangan terbesar apa nih yang dialami sama Pak Budi selama menjadi Kaprodi PJJ PPTM, Oh, Pak? ya selama ini sampai saat ini itu ada beberapa mahasiswa misal yang agak jauh dari kota Mhm. itu terkendalanya Sinyal, sinyal. Ya, oke. cuma sinyal itu. Oke, terus kalau gitu dari prodi PJJ PVTM solusinya seperti apa sih, Pak, biasanya untuk menghadapi tantangan tersebut gitu? Untuk menghadapi Mhm, tantangan tersebut, mhm. solusinya karena kan kita fleksibilitasnya Iya, tinggi. betul betul. Jadi dari, mahasiswa itu yang terkendala terkait sinyal itu kan nanti ketika waktu datang ke pusat belajar jarak Heeh, jauh di 3 titik mhm. tersebut, nah itu bisa langsung untuk mengaksesnya. Oh gitu, Iya, oke, luar biasa. Jadi itu nggak ada kendala yang iya. nggak bisa kita tanganin ya, Pak, Iya, ya? misal di daerah itu tidak ada sinyal. Heeh, Nah, terpencil gitu nanti misalnya? ketika datang ke Pusat PBJJ, pembelajaran tadi, itu otomatis langsung ada bisa. sinyal semuanya langsung bisa Iya, dicek, "Oh ini karena tugas-tugas pusat kemarin," gitu. belajar jarak jauh Mhm. kita itu ada di wilayah kota, Oh dekat. gitu, luar biasa. Iya, otomatis Membantu juga iya, ya, Pak, ya, di sinyal itu kendala sinyal gitu-gitu ya, Pak? nggak ada yang terkendala perihal Oke, sinyal. luar biasa teman-teman. Jadi Terus jadi ini Mbak, untuk yang bekerja mhm, itu, sangat fleksibel, fleksibel banget ya, iya. betul ya. Jadi Jadi bisa mengerjakan kuliah tugasnya itu bisa malam itu bisa. Jadi ketika oke. ada istirahat atau akhir weekend itu juga bisa. Oh, wah luar Diakses biasa. melalui LMS-nya. Luar biasa. Jadi tetap teman-teman yang lagi kerja, mungkin lagi traveling mungkin ya, Pak, ya, yang hobinya traveling ke mana-mana, bisa sambil kuliah juga Iya, gitu. Oke, terus kalau, masih sama ya, Pak, ya, gimana sih sistem dari PJJ ini membantu mahasiswa untuk
ngatur waktu antara kuliah, kerja, dan kehidupan sehari-hari gitu tanpa mengorbankan pembelajaran gitu. Kalau kita ngomongin tadi, kadang ada yang kerja, ada juga yang lain-lain yang punya kehidupan sehari-hari gitu Pak. Nah, gimana PJJ ini bisa mengatur waktu gitu atau membantu mahasiswa untuk membagi waktu antara ya kerjaan tadi dengan kuliahnya gitu Pak. Nah, jadi di sini kan PJJ kan salah satu tujuannya kan adalah membantu mahasiswa yang terkendala waktu. Mhm, iya, Nah, jadi selama mahasiswa mampu mengakses mhm, LMS secara daring, iya, secara online, itu otomatis mahasiswa eh, bisa dikatakan kuliah, oke kan gitu. Karena gitu. kan eh, memiliki asas fleksibilitas itu tadi, jadi Betul tidak betul. mungkin benar-benar tidak punya waktu. Itu Oke oke, heeh. kayaknya kalau di logika juga Nggak masuk logika ya, gitu. ya nggak masuk Di logika logika. juga nggak masuk Misal logika kalau gitu. kita bekerja, Mhm. bekerja berapa jam dalam Mmm, waktu bekerja oke. kita, misal. Nah, itu kan di sela-sela setelah bekerja atau pas istirahat, Betul betul. itu kan kita bisa akses. Oh Untuk gitu. materi perkuliahan, Mhm. video pembelajarannya, tugasnya apa, itu kan bisa diakses, bisa kita kerjakan. Lewat LMS tadi ya, Pak, Iya, ya? lewat Oke. LMS tadi. Terus kita bisa upload juga langsung kalau sudah selesai. Betul. Luar Wah, biasa. iya, Jadi sistem PJJ ini membantu melalui LMS. Jadi teman-teman yang iya, kerja mungkin pas pulang langsung cek tugas, itu langsung bisa dicek semua. Itu bisa. cara PJJ untuk membantu mahasiswa yang mungkin bekerja, mungkin punya kehidupan sehari-hari, Iya, sibuk gitu ya, Pak, ya? iya. Oke, luar biasa. Terus nih, Pak, kalau misalnya ada anak-anak muda nih, yang saat ini tuh lagi bingung milih jurusan atau prodi gitu dan mempertimbangkan PJJ PVTM ini, apa yang membuat mahasiswa tuh kayak, "Oh kayaknya PVTM aja deh, kayak PJJ PVTM di Universitas IPET aja deh." Itu gimana Pak? Silakan. Oh ya, kalau untuk anak muda yang ingin kuliah tapi terkendala waktu, itu bisa langsung mendaftar di PJJ Universitas IPET. Oh. Meskipun kalian nanti bekerja atau ada kesibukan yang lain, itu kami bisa membantu untuk perkuliahannya. Karena Betul. semua terintegrasi dengan LMS, full online. Oke. Jadi bisa diakses kapan saja dan di mana Di mana saja. saja, Yang oke. penting memiliki laptop dan akses internet. Iya betul, Ya, device gitu ya Pak, yang iya penting jadi bisa intinya itu. memperlancar pembelajaran gitu, Iya, situasi pembelajaran. Oke, luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin dari SMA atau dari MA yang belum punya basic tentang teknik mesin, di PJJ aman ya Pak ya? aman, Aman sangat banget aman, ya, sangat sangat aman. aman. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya dari SMA atau mungkin dari SMK yang lintas jurusan dari teknik gitu ya, takut masuk ke PJJ PVTM, nggak apa-apa teman-teman, sini kita belajar bareng ya Pak. Dosen-dosennya juga pada kompeten banget, Iya, jadi akan diajarkan dari nol sampai bisa gitu, iya, sampai lancar gitu. Terus iya, kita juga bekerja sama dengan banyak industri ya Pak ya yang ada di Indonesia gitu. Jadi teman-teman insya betul. Allah akan terjamin masa depannya gitu ya Iya, Pak ya. Kayak luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Budi sudah oke. hadir di segmen Event Podcast hari ini. Semoga Iya, yang nonton ini teman-teman jadi yakin nih kayaknya PJJ PVTM aja deh di Universitas Event gitu ya iya. Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sekali lagi. Terima kasih banyak juga teman-teman. Sampai jumpa di Event Podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.